Kepanikan terjadi di objek wisata Sungai Malus di Kelurahan Petanang, Kota Lubuk Linggau, usai putusnya jembatan gantung yang menjadi akses utama objek wisata tersebut. Struktur jembatan ambruk atau putus dikarenakan tak kuat menahan berat beban ratusan pengunjung. Saat perayaan Tahun Baru, wisata yang dikelola oleh swadaya masyarakat itu membludak. Ada ribuan warga yang datang ke wisata Sungai Kasih untuk bermain air dan melihat pemandangan alam. Akibatnya, puluhan pengunjung terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Kota Lubuk Linggau. Petugas Polres Lubuk Linggau melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Kurangnya pengawasan di saat jumlah pengunjung membanjiri objek wisata sehingga jembatan melebihi kapasitas lalu putus. Oh, nak lewat tadi. Nah, ada tak lama itu tadi tuh ada bunyi itu tuh merak tadi langsung jatuh, mekek kalau tadi. Ada seratusan Bu orang di atas jembatan tadi? Lebih. Orang tadi banyak orang bawa budak kecil jatuh sini tadi. Pihak kepolisian dan pemerintah terpaksa menutup objek wisata yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat guna menghindari peristiwa yang tak diinginkan. Dari Lubuk Linggau, Sudirman iNews melaporkan. Pria yang mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Negara ini tidak berkutik saat digelandang anggota Reskrim Polres Klaten di tempat persembunyiannya di daerah Jakarta Barat. Ia ditangkap setelah dilaporkan oleh wanita yang menjadi korbannya, warga Lodoyong, Ambarawa, Jawa Tengah, dengan dugaan terlibat aksi pencurian dengan kekerasan. Bersama pelaku, polisi menyita barang bukti pistol, korek api mainan, sepeda motor, dan perhiasan emas milik korban, serta sebuah ponsel. Modusnya, pelaku dan korban berkenalan melalui aplikasi media sosial dengan mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Negara atau BIN. Selanjutnya, pelaku mengajak korban makan dan jalan-jalan di sebuah tempat wisata di daerah Klaten, Jawa Tengah. Namun di tengah perjalanan, pelaku pura-pura berhenti dan tiba-tiba menganiaya korban hingga pingsan. Dalam kondisi tidak berdaya, pelaku merampas harta benda korban dan menyembunyikan korban di semak-semak di Dukuh Troso, Kecamatan Karanganom, Klaten. Setelah itu, tersangka secara langsung perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Sejumlah warga ini merekam pelaku percobaan pencurian yang mencoba kabur melalui atap rumah hingga viral di media sosial. Kejadian ini terjadi di Desa Lerang-Lerang, Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Pelaku yang dipergoki warga saat mencoba mencuri melalui atap dari satu atap ke atap lainnya hingga akhirnya ditangkap. Pelaku dianiaya warga yang geram hingga babak belur. Beruntung polisi segera datang ke lokasi dan langsung mengamankan pelaku ke kantor Polres Pinrang. Dan saat ini sudah di Polres. Nah, di Polres kita dalam pemeriksaan yang terduga tersangka ini. Polisi terus menyelidiki motif pelaku mencuri sendiri atau terlibat komplotan maling. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Memendam rahasia akan menjadi amarah dan rasa malu yang tak pernah putus. Penglihatan tanda kelahiran lewat sudut pandang mata batin. Kami akan membantu Anda di Lingkar Takdir hanya di MNC TV. Bersiaplah belanja to the next level. Bersama saya Ramzi akan memandu kamu untuk running, shopping, jutaan rupiah masuk ke rekening. Supermarket Sweet hanya di MNC TV. enak kopinya. Besti, kalau lu minum nih kopi, kita udah tos-tosan nih sekarang nih. Lu mau diracun sama tuh orang.
Bawa pulang. Entar dulu. Lingkar Takdir hanya di MNC TV. Top 4 KDI 2024 hanya di MNC TV. Lingkar Takdir Hanya di MNC TV. Supermarket Sweep hanya di MNC TV. Kalau lu minum nih kopi, kita udah tos-tosan nih sekarang nih. Lu mau diracun sama tuh orang. Memendam rahasia akan menjadi amarah dan rasa malu yang tak pernah putus. Penglihatan tanda kelahiran lewat sudut pandang mata batin. Kami akan membantu Anda di Lingkar Takdir Hanya di MNC TV. Siraman kolbu di MNC TV. Bawa pulang. Entar dulu. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Top 4 KDI 2024 hanya di MNC TV. Bersiaplah belanja to the next level. Supermarket Sweep. Belanja buang uang? No. Bawa pulang uang jutaan rupiah? Yes. Bersama saya Ramzi akan memandu kamu untuk running, shopping, jutaan rupiah masuk ke rekening. Tunggu ya, Supermarket Sweep hanya di MNC TV. Pemilu 100 Supermarket Sweep hanya di MNC TV. Martin. Ngapain sih lu di sini? Lalu yang manggil gila. Siapa yang manggil kagak? Besti, kalau lu minum nih kopi, kita udah tos-tosan nih sekarang nih. Lu mau diracun sama tuh orang. Presiden Prabowo Subianto menyoroti vonis super ringan para koruptor yang mengakibatkan kerugian uang negara hingga triliunan rupiah. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Musrenbagnas di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin kemarin. Prabowo bahkan sempat menyinggung para hakim agar vonis para koruptor tidak ringan, bahkan mencapai puluhan tahun. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Hal itu disampaikan Prabowo usai vonis hukuman ringan yang dijatuhkan pada terdakwa Harvey Mois dan Helena Lim atas kasus korupsi pengelolaan komoditas timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dias, iNews melaporkan. Setelah diperiksa intensif, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara atau shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat. Keduanya adalah Kepala Proyek Pembangunan Shelter Agus Haryanto, serta pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aprialeli Nirmala. KPK menyatakan menemukan 2 alat bukti untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka. Keduanya melakukan berbagai hal seperti mengubah desain shelter tsunami serta menurunkan spesifikasi tanpa kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Nilai dari proyek tersebut sekitar 20 miliar rupiah. Namun kerugian negara akibat perbuatan kedua tersangka masih dihitung. Pertama, pembangunan TES belum memenuhi tujuan perencanaan yang telah ditetapkan, yaitu terwujudnya pembangunan TES yang dapat memberikan perlindungan terhadap warga dari dampak tsunami yang harus diwujudkan pada tahun 2013-2014 guna menyelamatkan masyarakat dari bahaya tsunami karena adanya kegagalan bangunan.
bangunannya tidak layak atau gagal. Kedua, gedung tes Lombok yang dibangun tidak sepenuhnya memenuhi nota desain menjadi rujukan dalam perencanaan, jadi tidak sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, gedung tes Lombok sejak diselesaikan pembangunannya tahun 2014 belum dapat dimanfaatkan. Jadi sejak dibangun sampai kita lakukan penyidikan hari ini itu tidak pernah digunakan karena sudah hancur, sudah rusak. Yang keempat, gedung tes Lombok pada saat terjadi bencana mengalami kegagalan bangunan sehingga tidak dapat dimanfaatkan kondisinya sampai hari ini. Jadi sampai hari ini itu terbengkalai. Kedua tersangka ditahan untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan kelas 1 Jakarta Timur. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Ada perintah dari orang dari Kemenpr Pusat nggak, PUPR Pusat? Memendam rahasia akan menjadi amarah dan rasa malu yang tak pernah putus. Penglihatan tanda kelahiran lewat sudut pandang mata batin. Kami akan membantu Anda di Lingkar Takdir hanya di MNC TV. Bersiaplah belanja to the next level. Bersama saya Ramzi akan memandu kamu untuk running, shopping, jutaan rupiah masuk ke rekening. Supermarket Sweet hanya di MNC TV. Besti, kalau lu minum nih kopi, kita udah tos-tosan nih sekarang nih. Lu mau diracun sama tuh orang. Bawa pulang. Bentar dulu. Lingkar Takdir hanya di MNC TV. Top 4 KDI 2024 hanya di MNC TV. Lingkar Takdir hanya di MNC TV. Supermarket Sweet hanya di MNC TV. Kalau lu minum nih kopi, kita udah tos-tosan nih sekarang nih. Lu mau diracun sama tuh orang. Memendam rahasia akan menjadi amarah dan rasa malu yang tak pernah putus. Penglihatan tanda kelahiran lewat sudut pandang mata batin. Kami akan membantu Anda di Lingkar Takdir hanya di MNC TV. Maulana ya Maulana. Siraman kolbu di MNC TV. Bawa pulang. Bentar dulu. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Top 4 KDI 2024 hanya di MNC TV. Bersiaplah belanja to the next level. Supermarket Sweet. Belanja buang uang? No. Bawa pulang uang jutaan rupiah? Yes. Bersama saya Ramzi akan memandu kamu untuk running, shopping, jutaan rupiah masuk ke rekening. Tunggu ya, Supermarket Sweet hanya di MNC TV. Pemilik News, Supermarket Sweet hanya di MNC TV. Martin. Ngapain sih lu di sini? Lalu yang manggil gila. Siapa yang manggil kagak? Besti, kalau lu minum nih kopi, kita udah tos-tosan nih sekarang nih. Lu mau diracun sama tuh orang. Sejumlah pelaku usaha catering terlibat cekcok dengan seorang oknum anggota kelompok masyarakat atau Pokmas di Kediri, Jawa Timur. Mereka protes karena diminta sejumlah uang sebagai bentuk kesanggupan menyediakan 1.000 kotak makanan untuk program makan bergizi gratis. Sebelumnya, para pengusaha ini tertarik karena dijanjikan kontrak selama 5 tahun. Jika dijumlahkan, pungutan ilegal itu diduga sudah mencapai 72 juta rupiah. Saat dikonfirmasi, pihak Pokmas menyatakan pelaku berinisial M menarik uang atas inisiatifnya sendiri.
Setelah dimediasi, yang bersangkutan menyatakan bersedia mengembalikan uang tersebut. Ditawari yang untuk 1.000 kotak gitu, masih cuma gitu, masih belum ada pembayaran gitu pertama gitu, nggak ada pembayaran berapa gitu, nggak ada. Terus sampai berapa minggu gitu, terus ternyata ada harus bayar untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara bagaimana mengumpulkan sub-sub atau kemitraan program yang akan kita jalankan. Kita kan dalam rangka program menyambut makan gratis ini, program makan gratis dari Pak Prabowo. Jadi ada oknum yang memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dengan cara seperti apa? Menarik iuran atau menarik jaminan. Lebih lanjut, pihak Pokmas menyatakan yang bersangkutan dikeluarkan karena sudah mengatasnamakan Pokmas dalam merekrut pemilik usaha kecil makanan dan menarik sejumlah uang. Itu sama motornya. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Suwagio Ayus melaporkan. Sebuah video menunjukkan perbandingan jalan desa yang masih rusak dan kondisi jalan dalam perbaikan dengan dicor. Siapa sangka, pembangunan jalan cor ini sama sekali tidak menggunakan dana desa atau dana pemerintah Kabupaten Malang. Jalan desa di Dusun Segalan, Sidomulyo, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini kini mulus setelah dibangun dan dibiayai oleh seorang tukang bakso yang merupakan warga setempat. Sebelumnya jalan desa ini berupa jalan aspal, namun kondisinya memprihatinkan karena rusak akibat aspal banyak yang mengelupas. Warga sudah lama mengeluhkan dan kerap mengajukan perbaikan ke pihak desa dan pemerintah Kabupaten Malang, namun tak ada tanggapan serius. Seorang warga, Ferry Suwandi, yang memiliki usaha bakso di Batam akhirnya menginisiasi pembangunan jalan cor dengan biayanya sendiri. Pembangunan jalan dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017, hingga pada tahap kelima selesai pada bulan November 2024 lalu. Kini pembangunan jalan desa ini telah mencapai 1,5 km dengan lebar 6 meter dengan menelan dana pribadi tak kurang 10 miliar rupiah. Awalnya Pak Peri gini, dari bapak saya itu kan ngasih tahu Pak Peri. Le besok-besok lah nih upama duwe tegalan dijukuk gaya embong sing ikhlas. Lah niku tiyang sepah pun nggih kesanan maringi embong wonten jurusan niku keramat umum. Lah niku sedaya usaha niku saged lancar. Terus untuk perencanaan kedepannya pengerjaan jalan rapat beton yang dijual oleh Pak Ferry ini masih berlanjut. Dan sampai kapan saya sendiri juga tidak tahu. Itu pastinya Pak Ferry sendiri yang menentukan untuk stop atau berhenti itu. Kalau target sementara ini difokuskan untuk semua lingkungan ya, di lingkungan Segelan sini. Kalau untuk yang sudah terrealisasi sekitar 1,5 km. Warga setempat, Sukri pun menyatakan kegembiraan dan turut bergotong royong dalam proses pembangunan jalan desa tersebut. Selain membangun jalan, Ferry Suwandi juga telah membangun masjid dan lapangan sepak bola serta sekolahan di desanya. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani Ayus melaporkan. Bagi Anda penyuka hidangan laut, menu hidangan oktopus atau gurita dengan berbagai varian saus ala Nusantara mungkin sudah biasa. Namun pernahkah Anda mencoba olahan daging gurita dengan saus aromanis yang merupakan salah satu menu resto yang ada di Jalan Aceh, Bandung, Jawa Barat? Jangan salah, istilah aromanis di sini bukanlah gula-gula yang biasa dikonsumsi anak-anak. Ini adalah kombinasi saus impor dari Korea dan Spanyol. Bahan dan cara pembuatan menu yang satu ini pun bisa terbilang sederhana. Gurita yang diambil bagian tentakelnya saja, usai dibersihkan kemudian digoreng menggunakan api kecil hingga matang. Siapkan saus yang sudah diolah dengan bahan dasar saus impor asal Korea dipadukan dengan cheese aromanesco asal Spanyol. Kemudian tambahkan potongan paprika dan cabai, lalu sajikan dengan burrata cheese. Ya, perpaduan semua ini menciptakan rasa manis, gurih, asin sekaligus pedas.
kalian harus cobain ini. Wajib banget, ini recommended untuk kalian semua yang datang ke Bandung untuk liburan bersama pasangan ataupun keluarga. Mau cobain, dan ini aku lihat-lihat di Instagram dan di sosial media itu dia berbuka di lantai 9 ini, Regina Vala. Jadi kita mau cobain ini, makanannya dan minumannya juga sambil lihat view kota Bandung. Bagi Anda yang penasaran ingin menikmati kuliner ini sambil menikmati pemandangan kota Bandung, tempat yang satu ini bisa menjadi pilihan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Anyus melaporkan.